yang dimaksud dengan barang kena cukai atau BKC itu biasanya adalah barang-barang yang punya karakteristik tertentu, misalnya punya pengaruh negatif terhadap masyarakat. Nah, termasuk alkohol juga. Alkohol efek negatifnya meskipun dia bayar cukai, Pak? Ya, betul. Ada Walaupun pemasukan negara, Pak? ada pemasukan, betul. Ya. Tapi juga dibatasi, Pak? Ya? Dibatasi dan diawasi. Sebenarnya tujuan cukai di situ, Mas, bukan supaya penerimaannya tadi itu ya untuk negara ya. Okay. Supaya lebih sedikit orang yang membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara Modal Matul. Nah, cukup lama ya kita tidak tampil di acara Modal Matul. Ada beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan lah, ada pemirsa setia subscriber NTV WA ke kita soal bagaimana nasib penjual tembakau rajangan. Sedangkan di Probolinggo kan banyak yang menjual tembakau rajangan. Nah, saya langsung menemui kantor Bea Cukai dan alhamdulillah sekarang ditemui oleh Bapak Andi Hermawan sebagai kepala kantor Bea Cukai Probolinggo, Pak ya. Iya. Pak, langsung aja ada tanya, Pak ya. Oh, boleh. Ya. Kalau lama ada apa-apa hampir maghrib, Pak. Iya. Pak, Bea Cukai itu apa sih, Pak? Iya. Bea Cukai itu yang jelas kita adalah salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tugas kita ada dua tadi, Bea dan Cukai. Itu dua hal yang berbeda. Bea, kepabeanan. Kita mengawasi barang yang keluar dan masuk dari luar, atau gampangnya impor dan ekspor lah gitu ya. Dan juga melakukan pemungutan bea masuk. Nah, ke pelabuhan, Pak ya? Iya, di pelabuhan biasanya. Itu beanya, bea dan cukai. Nah, sekarang cukai. Cukainya itu kita punya tugas melakukan pengawasan terhadap barang yang dibatasi peredarannya atau dibatasi konsumsinya. Itu yang disebut dengan BKC, barang kena cukai. Nah, kita mengawasi itu seperti rokok, ya. Rokok, terus minuman beralkohol, orang nyebutnya minum beralkohol, atau kami Bea Cukai menyebutnya MMA, minuman mengandung etil alkohol. Nah, dan alkohol itu sendiri ada 3 yang sekarang diawasi peredarannya dan dikenai pungutan cukainya. Kena cukai, Pak ya? Iya, bayar cukai. Gitu. Minuman beralkohol itu kena cukai, Pak ya? Kena cukai, bayar cukai. Gitu. Dan dibatasi. Oh, dibatasi? Iya, bukan sekedar tidak semata-mata kalau sudah bayar terus bebas, enggak. Dibatasi juga. Kenapa dibatasi, Pak? Iya, karena yang dimaksud dengan barang kena cukai atau BKC itu biasanya adalah barang-barang yang punya karakteristik tertentu, misalnya punya pengaruh negatif terhadap masyarakat. Kalau minuman kan jelas ya pengaruh negatifnya. Ya, betul. Walaupun mungkin positifnya ada bagi yang minum, mungkin ada. Ya. Tapi kan secara umum punya efek negatif. Rokok juga gitu. Ada yang bilang loh, rokok juga ada efek positifnya, tapi efek negatifnya juga ada. Makanya yang kita cegah adalah efek negatifnya. Nah, termasuk alkohol juga. Alkohol efek negatifnya. Meskipun dia bayar cukai, Pak ya? Iya, betul. Ada pemasukan ke negara lah. Ada pemasukan, betul. Ya. Tapi juga dibatasi, Pak ya? Dibatasi dan diawasi. Oh, diawasi juga. Sudahlah dibatasi, nggak boleh banyak-banyak kan dibatasi gitu. Diawasi juga gitu. Gitu. Dikontrol gitu ya, dikontrol oleh Bea Cukai. Jadi ngomong kasar, Pak ya, ngomong bahasa masyarakat. Ternyata peminum alkohol juga bayar cukai, Pak ya? Iya, ya secara tidak langsung, betul. Secara tidak langsung bayar. Sebetulnya tujuan cukai di situ, Mas, bukan supaya penerimaannya tadi itu ya untuk negara ya. Supaya lebih sedikit orang yang membeli, harusnya gitu kan gitu. Mengkonsumsi, karena mengkonsumsi. Rokok misalnya, rokok kalau dia tidak bayar cukai harganya misalnya 1.000. Tapi dengan dikenain cukai dia harganya menjadi 4.000 gitu misalnya. Betul. Kan tentunya lebih mahal, harusnya ya terbatas yang membeli itu. Belinya tidak banyak. Ya, ini sekarang dikenain cukai saja
yang mengkonsumsi kan banyak, apalagi kalau nggak ada cukainya lebih banyak lagi. Oh iya. Nah, gitu. Logikanya seperti itu. Jadi cukai bukan hanya pajak ke negara, Ya, bukan betul, ya, ya. tapi juga Diawasi. dan ya kasarannya dibikin mahal lah sedikit biar orang-orang tidak terlalu konsumtif gitu Pak ya. Ya, antara yang tujuannya itu, Oke. tujuannya itu. Selain memang tujuan untuk penerimaan negara sama dengan pajak, gitu kan. Kita beli barang itu kan bayar, ada pajaknya itu kan, Betul. ada pajaknya. Bahkan kita di restoran ada pajaknya ya kayaknya ya. Ada. Itu juga ada pajaknya. Ada 10% nggak salah. Pajak itu untuk penerimaan negara sama dengan cukai, gitu. Selain untuk membatasi juga untuk penerimaan negara memang. Jadi betul Mas tadi, kalau orang mabok itu kalau dia bayar dia nyumbang juga. Iya betul juga. Ya kalau kita bicara soal penerimaannya. Betul. Gitu. Nah, bentar Pak. Biaya ya. Iya. Nah, ada kapal masuk. Ya. Mereka kapal masuk bayar kapalnya atau muatannya? Begini. Jadi prinsip dasarnya di Undang-Undang tentang Kepabeanan itu, prinsip dasarnya adalah semua barang ya yang dari luar, namanya luar daerah pabean Mas. Oke. Luar negeri itu namanya, dalam undang-undang namanya luar daerah pabean. Masuk ke daerah pabean Indonesia itu pada prinsipnya terutang bea masuk, pada prinsipnya. Nah, itu prinsip dasarnya itu, prinsip dasarnya. Bea masuk. Ya, termasuk kapal itu sendiri, termasuk muatannya, prinsip dasarnya. Nah, tapi nanti terus berkembang aturannya kan itu. Nah, kalau gitu kapal setiap hari keluar masuk suruh bayar ya enggak. Kalau kapal yang ngangkut itu sebagai alat angkut tidak terkena gitu ya. Yang terkena muatannya. Tapi kalau orang memang mengimpor kapal yang bayar, ya begitu. Bayar bea masuk, iya ada itu impor kapal. Iya betul. Gitu. Nah, simple Pak, orang-orang Probolinggo ini kan katakanlah 90% atau 100% sudah pernah ke pelabuhan. Oh gitu ya. Betul, ya? Mengapa kok di pelabuhan tuh Pak? Tempatnya dulu maksud saya. Oh, kantornya Bea Cukai ya. Iya, kalau pengalamannya saya ya mungkin dari dulu kalau Bea Cukai ya identik dengan pelabuhan gitu ya Mas ya. Mengawasi pelabuhan gitu ya. Padahal kalau Bea Cukai Probolinggo itu sendiri sekarang tadi yang saya sampaikan itu ada dua, ngawasi kepabeanan di pelabuhan itu dan ngawasi cukai. Kalau cukai kan bukan hanya pelabuhan, bahkan sebagian besar di daerah pegunungan kan ada perusahaan-perusahaan yang hasil tembakonya kan di pegunungan. Di sini ya di Kabupaten Probolinggo tuh di daerah Paiton, betul. Termasuk Lumajang juga. Iya, daerah-daerah sana. Industri-industrinya malah di pedalaman cenderungnya. Tapi kan memang kita ada punya dua fungsi, awasi kepabeanan dan cukai gitu. Iya. Oke. Pak, ini kan ada pertanyaan, mengapa DBHCHT ini penting untuk masyarakat? Iya. Saya sampaikan dulu. DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi tadi di dalam barang kena cukai salah satunya adalah rokok ya. Rokok atau disebutnya HT hasil tembakau. Kan ada cukainya tuh Mas. Hasil tembakau berarti rokok Pak ya? Rokok itu. Sebagian besar rokok, ada sih yang bukan rokok. Betul. Tapi sebagian 95% mungkin berupa rokok. Nah, rokok itu kan dari cukai. Cukainya masuk ke APBN. Masuk sama dengan pajak itu ke pemerintah pusat. Betul. Tadi sampaikan di smart di sini Pak. Nah, cukai itu sebagian akan dikembalikan lagi pada masyarakat di tempat asal, di tempat rokok itu diproduksi, daerah produksi namanya. Nah, dana yang dikembalikan kepada masyarakat itu namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT. Itu yang dikembalikan pada masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya apa peruntukannya ya? Peruntukannya sebagian untuk kesehatan masyarakat ya. Bisa rumah sakit, bisa macam-macam. Kalau kemarin kebetulan lagi musim pandemi ya, sebagian untuk membayar tanggungan kesehatan untuk masyarakat yang berobat. Itu kesehatan. Terus nanti ada untuk secara masyarakat untuk peningkatan kualitas industri bahan baku industri. Bisa kalau ada industri bahan baku industrinya. Jadi untuk masyarakat juga misalnya bahan baku industri rokok. Dari itu juga. Terus
untuk kesejahteraan masyarakat ya. Pabrik buruhnya ada pabrik ada buruhnya ya, untuk buruhnya. Yang kesejahteraan masih kurang, seharusnya buruh pabrik rokoknya itu bisa dibantu dengan DPH-JHT ini. Oke. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini kan orang-orang enggak paham tuh, Pak. Banyak orang enggak sadar. Ternyata orang merokok itu kan ya ada bilang negatif, ada yang bilang positif, Pak. Ya. Karena juga saya pernah merokok. Nah, ternyata juga perokok juga menyumbang pajak, betul Pak ya? Betul. Cukai otomatis itu ya. Otomatis, meskipun kecil tapi tetap penyumbang. Tapi kan volumenya besar Pak. Betul. Orang merokok ini banyak sumbangan. Nah, saya pernah dengar dan membaca itu bahwa ada dana cukai rokok itu untuk kesehatan. Misalnya untuk alkes, bila alkes di rumah sakit. Pernah ada saya. Memang betul Pak ya? Iya, tadi itu yang keperuntukannya untuk itu Pak ya? Iya, dari dana DPH-JHT itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sebagiannya kalau menurut ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 itu tahun 2020, 25% untuk kesehatan. Kalau sebelumnya Mas, tahun 2019 ya, jadi tahun kemarin lah ya, itu bahkan 50%-nya untuk kesehatan. Banyak ya. Sekarang sudah agak dikurangin gitu ya. Sebagian untuk kegiatan sosialisasi, betul. Sosialisasi rokok ilegal. Nah, kalau nanti ada banner-banner ya, gempur rokok ilegal, stop rokok ilegal, itu dari kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu sebagiannya lagi untuk operasi pemberantasan rokok ilegal, ya kan gitu. Sebab kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah juga melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal, gempur rokok ilegal, itu supaya rokok ilegalnya itu berkurang. Gitu. Gempur rokok ilegal. Nah, membuat rokok itu kan bukan satu orang Pak. Betul. Banyak. Ya. Nah, ini ada konsekuensi kan Bos. Konsekuensi adalah ketika jenengan menutup pabrik itu, maka pengangguran banyak. Betul Pak ya? Ya. Betul. Gimana Pak cara mengatasinya? Ya, sebentar dulu Mas. Industri rokok itu memang banyak sisi-sisinya Mas ya. Rokok sendiri tadi Mas bilang ada negatif misalnya kesehatan. Sisi kesehatan satu. Saya sudah sampaikan juga sisi yang lain lagi. Sisi untuk penerimaan negara tadi itu. Cukai Mas, seluruh Indonesia itu nyumbang cukup gede. Cukai rokok aja sekitar saya tidak salah ada 147 triliun ya se-Indonesia setahun. Setahun Pak? Iya, itu. Jadi sisi kesehatan, sisi penerimaan negara, ada lagi sisi tenaga kerja, sisi ekonomi itu. Betul. Jadi tenaga kerja juga perlu disalurkan juga, apalagi perusahaan atau industri rokok itu kan ada dua ya, yang ada yang dengan mesin, namanya nanti produknya namanya SKM, sigaret kretek mesin. Sigaret kretek mesin. Ada SKT, sigaret kretek tangan, itu yang dengan dilinting oleh buruh-buruh linting itu yang bisa ribuan di Jawa Timur aja, sekitar buruh linting ini sekitar 12.000 di Jawa Timur. Buruh linting itu linting kan rokok itu, yang melinting rokok itu. Kertas gini Pak ya. Dia kayak gini lintingnya. Kalau mesin kan ada alatnya juga. Iya, betul. Dari kayu itu ada alat lintingnya, bakonya di sini. Itu dengan tenaga manusia yang linting. Itu sekitar kalau tidak salah ada 12.000 itu. Saya data terakhir yang saya terima. Bekerja Pak ya. Bekerja, buruh lintingnya saja itu. Belum yang lain ya. Nah, orang yang jualan rokok kan ada tenaga pemasarannya tuh. Warungnya yang jual rokok itu kan tenaga kerja juga itu. Betul. Ya kaki lima lah Mama. Iya, kan banyak sekali. Jadi aspek-aspeknya itu industri rokok memang tidak sederhana. Itu dari sisi kesehatan jelek. Kalau begitu tutup saja, ya nggak bisa seperti itu, ya, gitu betul. Kan gitu. Nah, ya mohon maaf kalau ini lebih jauh lagi ya, kalau boleh membandingkan nih. Kalau memang secara kesehatan jelek, gula ya Mas ya kan. Gula kan juga jelek juga tuh kalau kita kebanyakan kan. Bisa diabetes Pak. Iya kan? Tapi gula kan juga dibutuhkan kita gitu. Jadi yang penting takarannya. Rokok kan juga gitu. Bukan berarti saya mempromosikan orang kalau gitu boleh rokok, enggak. Kami juga dalam posisi
sebagai pengawas saja Mas, dan pemungut cukainya. Ya, gitu. Cukai itu kan yang apa ya, plastik merah kecil. Ya, ada namanya pita cukai. Bawa rokoknya nggak? Ada itu di rokok ada namanya, kalau orang nyebutnya bandrol kan? Bandrol. Ya kan? Ini rokok kebetulan. Jadi penyumbang penerimaan negara juga. Oh iya, bagus Pak. Tidak cuma menguti penerima saja, tapi ikut nyumbang. Ya, nyumbang. Ini yang namanya pita cukainya ini. Ada pita cukainya nih. Ini tanda bahwasanya rokok ini sudah membayar cukai. Ya, gitu. Kalau rokok ilegal Pak, itu daftarnya kemana Pak? Kalau ilegal namanya juga ilegal Mas, biasanya nggak daftar. Dia asal buat aja langsung dijual. Iya, pinter kan Pak. Justru yang legal itu yang harus daftar, ada izinnya. Iya. Tapi kan enggak mahal kira-kira Pak ya? Apanya? Cukainya dia. Cukainya ada tarifnya tuh, ada keputusan Menteri Keuangan tentang tarif cukainya. Jadi perkiraan kasar itu dalam satu tiap batang rokok itu sekitar 50 sampai 60% itu sampai 70% itu komponen cukai dan pungutan negara yang lain. Selain cukai kan ada pajak rokok dan ada pajak yang disetorkan ke daerah itu. PPN ada. Iya. Itu totalnya cukai, PPN, pajak rokok itu antara 50 sampai 70%, tergantung jenis rokoknya. Ini kalau ini yang sigaret SKM, kretek mesin ini untuk mesin ini. Oh gitu ya. Sigaret kretek mesin. SKM gitu. Mahal tuh Pak, rokok mahal. Oh gitu. Dulu saya pernah Pak rokok. Tapi dulu Pak, berarti saya dulu pernah nyumbang. Ya. Dulu yang hijau saya Pak. Yang hijau. Mentol ya. Kenal Pak. Nah, itu. Ini Pak. Di Probolinggo ini kan petani tembakau kan banyak. Iya. Banyak lah sekali. Terus efeknya adalah pedagang tembakau. Iya. Betul Pak ya, di pasar-pasar kan banyak Pak. Ada juga pedagang tembakau yang apa itu Pak? Lintingan tuh Pak. Lintingan. Itu ada. Itu gimana tuh Pak? Iya, tadi saya sudah sampaikan tembakau itu kalau tembakau termasuk salah satu jenis BKC, barang kena cukai. Tapi tidak setiap tembakau lantas ya dipungut cukai enggak. Ya, okay. Kalau yang namanya TIS, tembakau yang terkena cukai, yang harus bayar cukai itu. Tembakau iris ya, tembakau iris itu namanya rajangan dan sudah siap untuk dijual eceran. Kalau tembakau daun tembakau kan daunnya ya. Daun tembakau dijemur kan sampai kering itu biasanya tuh. Ya. Dijemur terus udah kering, dirajang-rajang. Baru itu aja ya belum kena gitu. Yang masuk semen itu kan sudah ada, dia nanti dikemas juga. Tembakau itu tadi tuh dikemas, ada mereknya, ada bandrol harganya, itu wajib cukai. Ya. Gitu. Yang memang betul-betul untuk penjualan eceran namanya itu. Di sini kan ada per kilo itu, Pak. Per on itu 20.000. Mungkin bisa nambahin. 30.000 gitu. Karena ada Pak Nangko ya. Iya, jadi kalau untuk tembakau iris sendiri, jadi kalau untuk teman-teman pedagang lah yang membuat tembakau iris. Jadi di ketentuan kita itu setiap kegiatan yang bersifat ekonomis diperjualbelikan secara ekonomis. Jadi ibarat kata itu udah dibuat dalam kemasan, ada merek, terus dijual di pasaran itu wajib dia itu harus terlebih dahulu itu terdaftar memiliki nomor pokok pendaftaran barang kena cukai. Jadi itu bisa ke ke kantor kita. Jadi itu ke Bea Cukai ya? Iya, ke Bea Cukai. Jadi dia harus memiliki nomor pokok pendaftaran barang kena cukai terlebih dahulu. Ya? Iya. Jadi itu untuk nanti pengawasan kita, karena memang di ketentuannya seperti itu. Kalau untuk diperjualbelikan secara ekonomi harus terdaftar dulu. Tapi kalau cuma untuk konsumsi sendiri tidak ada masalah gitu loh. Kalau bukan untuk diperjualbelikan. Kalau tidak diperjualbelikan. Iya. Kalau
kalau konsumsi sendiri tidak apa-apa ya. Iya, kalau untuk dibuat untuk sendiri. Supaya kalau masa- kuat, kalau kuat. Tapi kalau untuk diperjualbelikan juga harus NPPBK, ada NPPBKC Oh tadi. gitu. Karena memang ya secara hukum ekonomi kan di pasar di negara kita ini kan semuanya yang bersifat apa namanya ada kegiatan ekonominya kan pasti ada. Jual beli itu Pak ya. Iya, pasti ada dikenakan pajak. Betul betul. Jadi prinsipnya seperti itu aja. Jadi kembali ke Rajangan Pak biar jelas. Mm-mm. Di Probolinggo kota ini kan ada lah beberapa yang ada toko kios kecil menjual Hmm. Rajangan tuh Pak per on biasanya. Hmm. Tanpa merek. Tapi ada tulisannya bahwa tembakau ini. Tapi kan bukan merek Pak, hanya jenisnya aja. Apakah juga terkena Pak ya? Selama dia dalam itu kan sudah bisa kita masukkan dalam kategori ada kegiatan jual beli, Pak. Oh. Jadi itu bukan apa-apa, ini menyangkut juga Pak masalah tembakau iris, rokok, segala macam itu kan sebenarnya ada ketentuan yang mengatur dari sisi konsumsi. Contohnya gini Pak, rokok nih. Jadi di situ kan ada keterangan kandungan tarnya berapa, Ya, nikotin berapa? kandungan nikotin Oke. berapa. Oke. Itu sebelum pengusaha rokok sendiri membuat itu sudah ada penelitian terlebih dahulu mungkin dari Badan POM Tentang tembakau tentang itu, Pak, ya? kandungan-kandungan Kandungan ini. itu, oke. Jadi artinya sudah bisa diprediksi apakah yang dikonsumsi ini membahayakan untuk kesehatan seperti itu. Oke. Walaupun memang mau sedikit sekecil apapun tetap membahayakan dalam jangka panjang ya. Nah, ya. Jadi kalau sekiranya semua ibarat yang kayak saya sampaikan tadi, kalau sekiranya yang ilegal itu kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Yang pasti itu sudah sangat, yang legal saja bisa mengganggu kesehatan. Apalagi yang ilegal, yang secara medis mungkin kandungannya kita nggak tahu seperti apa. Jadi ininya itu lebih ke perlindungan konsumen gitu loh. Lebih ke perlindungan bukan ke konsumen. masalah itu kan kalau kayak penerimaan negara itu kan hal yang sudah melekat lah. Tapi untuk ininya kita konsennya sebenarnya itu lebih ke perlindungan konsumen kan gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada sembarang benarnya, betul. iya memang makanya kalau sekiranya nanti apa namanya ya kebetulan ya kalau kayak sekarang kan kita udah tahu kayak apa marijuana ganja kan dilarang gitu loh karena memang efek aditifnya itu sangat berbahaya. Betul. Kalau ganja. Kalau ganja. Nah, kan kita nggak tahu untuk rokok-rokok atau yang ilegal itu kan kandungannya seperti apa di dalamnya Kan apa bisa aja campur ganja Pak ya. Bisa aja ya. Bisa aja. jadi maksud Oh, saya iya. ininya filosofinya mungkin berpikirnya lebih ke situ dulu sebelum kita bicara ke Bukan karena masalah pajak. Kita berpikiran ke pajak tok bukan Betul, Pak, betul, bukan. Kita nggak seperti itu. paradigma di masyarakat begitu Pak. Iya, paradigmanya itu mungkin harus disampaikan juga. Itulah gunanya sosialisasi yang kita sampaikan tuh tidak semata-mata hanya untuk pengamanan penerimaan negara, tidak. Kita juga mempunyai kewajiban melindungi masyarakat. Masyarakat Pak ya. Terutama Iya, dari rokok sisi- itu Pak ya. Iya, dari sisi. Iya. Jadi teman-teman, ya kebetulan saya pengalaman ya melinting itu. Melinting. Karena murah Pak, murah. Jadi 20 dapat banyak tuh Pak. Jadi paradigma masyarakat bahwa rokok linting itu harus kena bea cukai itu sebenarnya bukan karena negara ini atau pihak bea cukai ingin pendapatan lebih gitu Pak ya. Tapi karena sesuatu yang harus dilindungi untuk masyarakat. Misalnya kandungan nikotinnya berapa untuk tembakau rajangan, kandungan tarnya berapa itu kan harus diketahui. Beda dengan rokok yang sudah ada di toko-toko Pak ya, yang sudah ada Yang sudah legal. lah. cukainya itu kan sudah ada penelitian Pak dari BPOM sudah ada. Kalau yang rajangan tidak ada tuh Pak. Jadi main takar aja Pak. Cukup dilenting. Kadang-kadang lentingnya bisa panjang gitu Pak. Jadi kan kandungannya juga berbahaya juga Pak ya. Oh, iya. Baru tahu saya Pak, baru tahu. Jadi itu sekedar informasi bahwa rokok rajangan itu bukan karena
pendapatan yang utama tapi kesehatan. Nah, detailnya kesehatan, saya juga pernah merokok linting, kemudian istri keluar, nggak apa-apa ya. Pernah tapi berhenti karena kena stroke, saya berhenti. Oh iya. Ya. Nah, Hmm. lagi Pak, Eh, cara cara mengetahui bahwa di kecamatan ini lah ada pabrik rokok ilegal itu gimana Pak? Eh, jadi di Bea Cukai itu kan kalau saya nih di bagian kepatuhan internal dan penyuluhan. Jadi kalau di Bea Cukai itu ada namanya seksi penindakan penyidikan yang bagian mengawasi. Mereka tentunya punya mekanisme tersendiri dalam melakukan pemetaan lah, Pak. Pemetaan di lapangan. Jadi ada dari sisi untuk mencari informasi, ada bagian intelijen yang untuk mencari informasi segala macam juga ada. Oh gitu Pak ya? Ada. Jadi yang pasti itu Bea Cukai itu ya pasti berkoordinasi, inilah apa namanya, bekerja sama dengan masyarakat yang pasti mencari Bersama dengan informasi. wartawan aja, banyak tahunya wartawan. Ya siapa aja Pak. Jadi wartawan bisa, masyarakat biasa juga bisa. Jadi ya biasa untuk ya gimana mekanisme di lapangan untuk mencari informasi lah Pak. Jadi ya itu, jadi ya kita itu mekanismenya seperti itu, mengumpulkan informasi di mana-mana. Selain dianalisa apakah ada pelanggaran yang dilakukan atau selanjutnya dilakukan penindakan, yaitu bisa dilihat dari situ Pak, dari prosesnya. Tidak langsung pidana buat kira-kira. Mengenai itu kita lihat dulu ininya Pak, apa namanya, Unsurnya ya? bentuk pelanggarannya Betul. seperti apa. Nggak serta langsung pidana gitu. Iya. Tidak Pak. Kita harus memperhatikan juga unsur yang lainnya Pak ya. Jadi sesuai saya ketentuan jujur, lah. Pak, saya pernah punya ide tuh menjual rokok linting Pak. Hmm. Saya pernah punya ide, tapi kan pernah Pak. Pernah menjual itu, akhirnya saya lihat di media sosial itu bahwa kena cukai, batal saya Pak. Aduh, bahaya gitu. Tapi untungnya lumayan Pak, karena memang murah terus enak lah. Kalau tadi rokok Bapak kan 30.000 dapat 12 atau 20 batang, tapi kecil-kecil bos. Tapi kalau saya 20.000 atau 30.000 Pak, beli tembakau yang lumayan enak, itu dapat banyak, tebal-tebal Pak, besar-besar, dapat banyak gitu. Ya kalau kayak rokok seperti ini harga jual mungkin di atas 30 ribuan. 30 ribuan gitu. Itu nilai cukainya itu untuk per batang itu Rp740 Iya. per batang. Berarti kalau sekiranya ini isinya ada 20, berarti 14.800 lah. Nah, Iya, 14.000 setengah untuk cukainya Pak ya? cukainya doang. Berarti Belum untungnya, belum ini, belum bayar tenaga kerja, betul, belum bayar ini, belum plastiknya, kertasnya tuh. Iya. Oh gitu ya. Jadi ininya apa namanya, untuk sisi cost-nya itu udah jauh lebih tinggi sebenarnya. Kalau mama ada niat baik nih Pak, ada orang niat baik lah. Ada pedagang tembakau yang rajangan tuh Pak, rajangan datang ke Bea Cukai membawa tembakau itu Pak, mau mendaftarkan cukai, itu gimana Pak? Iya, kita pasti layani Pak. Jadi ada beberapa poin nanti mungkin yang pasti tidak rumit lah Pak. Jadi saya penting ada nanti datang ke kantor, nanti kita sosialisasikan seperti apa ininya, apa namanya, kita kasih tahu seperti apa caranya. Jadi bagaimana mekanismenya, pendaftarannya apa segala macam nanti kita akan menerima lah. Open lah ya. Open. Enggak ya pasti diterima lah. Iya. Orang sudah berbaik hati. Nah, iya maksud saya begitu. Iya. Niatnya sudah ada. Jadi kan khawatir orang-orang menganggap sudah berbuat salah dulu Pak. Khawatir orang beranggap begitu, membawa rokok ternyata ditangkap, malah saya laporan gitu. Sekarang udah beda zamannya kan Pak. Betul Pak. Kita itu harus terbuka untuk ya, masyarakat. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Bea Cukai Pak kepada umpamanya ada pabrik ilegal lah, selain juga untuk Pak,
selain juga untuk bertindak lah secara hukum. Selain itu apa Pak? Yang pertama mungkin kita begini Pak, apa namanya? Kita itu yang paling kita pertama lakukan itu adalah sosialisasi dulu Pak. Jadi sebenarnya untuk apa yang kita laksanakan sekarang itu sudah masuk dalam mekanisme sosialisasi. Sosialisasi betul ya. Jadi kita harus menyampaikan dulu seperti apa sih apa namanya aturan yang seharusnya Pak. Seharusnya apa namanya dalam melakukan kegiatan mungkin ya kayak pabrik rokok lah, seperti melakukan kegiatan pembuatan rokok untuk diperjualbelikan. Jadi kita sampaikan mulai dari awal prosedur untuk pembuatan NPWBKC tadi, nomor pokok pendaftaran barang kena cukai tadi itu, pengusaha barang kena cukai tadi itu kita sampaikan. Terus kita sampaikan juga tarif-tarif cukai itu yang berlaku untuk barang. Jadi ada beberapa mekanisme, contohnya untuk barang yang rokok tembakau iris sekian, untuk SKT sigaret kretek tangan sekian nilai cukainya, SKM sekian nilai cukainya. Jadi seperti itu. Jadi beberapa. Nah, terus kita sampaikan juga bahwa memang dari nilai cukai nanti yang didapat dari hasil yang tadi itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi. Untuk kesehatan Pak ya. Iya. Jadi pada dasarnya rokok linting itu kena cukai pada dasarnya, kan betul Pak ya? Iya, untuk kalau digunakan untuk diperjualbelikan secara ekonomi. Okay. Iya. Yang kena cukai adalah penjualnya Pak ya? Iya. Bukan pembelinya ya, bukan? Bukan. Ya tapi itu pajak tidak langsung. Yang beli setelah kena pajak kan akhirnya dia yang bayar kan gitu. Oh beli. iya. Oh iya itu betul. kan betul. Dikenakan Ya, betul. ke biaya penjualan, harga penjualan. Nah, ciri-ciri rokok ilegalnya gimana Pak? Jadi mungkin yang ini ya. Pertama dulu untuk pitanya Pak ya, untuk pitanya. Jadi pita cukai itu ada pita cukai yang bekas, yang udah bekas dipakai lagi gitu. Banyak. Ya itu ilegal itu kan. Terus yang kan tidak ketahuan tuh. Kalau nggak ketahuan Pak, ya kalau ketahuan, kalau ketahuan. Iya betul. Terus pita cukai yang palsu. Jadi kayak ini kan ada unsur-unsurnya kayak hologram apa segala macam. Terus itu asli Pak ya? Iya asli. Jadi ada yang dari mereknya sudah asli Pak. Iya, itu pita cukai palsu. Terus ada juga rokok yang tidak ada sama sekali dilekati pita cukainya. Jadi polosan aja seperti itu. Ya mungkin istilahnya apa namanya yang secara awam kita bisa mengetahui contoh rokok-rokok yang ilegal itu mungkin ya Pak. Contohnya mungkin kalau kayak kita analisa awalnya itu harganya tuh murah banget gitu. Iya, sangat. Jadi sebenarnya kalau biasanya harganya 5.000, 10.000 gitu. Ini cuma 2.000 ya, kayaknya udah perlu dipertanyakan. Iya. Terus kayak apa ya? Mungkin dari sisi namanya itu agak-agak mirip Pak. Mirip plesetan gitu kan. Betul. Contohnya Sampirna. Sama gudang gram. Iya, pernah tuh Pak, pernah. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu banyak tuh Pak. Banyak rokok-rokok seperti itu. Iya, Kebetulan ibu saya ini kan di pasar Pak, penjual rokok ya. Jadi ada rokok merek terkenal tuh, ya saya sebut ada Pak. 234 tuh Pak. Ada juga yang plesetannya itu Pak. 345. 235. Iya, ada juga. Ya. Tapi orang-orang kan pede juga Pak ketika membeli yang palsu ya, tanpa cukai itu kan hanya kelihatan dari jauh kan sama Pak kelihatannya, kan iya, keren katanya Pak. Iya memang iya itu warnanya dibuat mirip. Warna juga mirip. Itu tidak masalah tuh Pak ya untuk ke biaya cukainya Pak. Soal nama itu Pak. Itu kan kalau sekiranya di kita itu didaftarkan termasuk merek, ini kan ada terdaftar. Tapi kalau kita udah bicara mengenai masalah packing, warna segala macam tuh itu kan menyangkut masalah hak kekayaan intelektual, haki. Betul. Jadi itu kalau haki itu sifatnya itu delik aduan. Jadi ibarat kata kalau yang tadi itu Mas bilang 23 berapa ya pemilik itu mengadukan ada nih produk yang kayak gini nih mirip sama saya, dia ngadukan ke
pengadilan niaga atau ke mana itu Ke badan hukum lah. badan hukum yang lain ya diadukan, ya itu bisa Diaduan. di- Nah, pernah enggak Bea Cukai sini tuh datang ke pabrik ilegal terus merampas tuh? dia pernah Pernah, Pak? ada pernah kemarin kalau nggak salah di Lumajang ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu di Lumajang pernah ya ada kegiatan penyidikannya ada Pak ya? Tahun kemarin ada, tahun ini belum. Tahun kemarin Ada penyidikan. Itu dibawa rokoknya sama orangnya, Pak? Betul. ya, kalau udah penyidikan berarti iya. Betul. Yang jadi gemeter kan dibawa sama orangnya, Pak. Kalau rokoknya aja silakan, enggak apa-apa. Gitu, Pak. Apa namanya ya itulah segala macam bentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan kan ada dampak hukumnya Pak. Iya, Namanya betul. ya dia ada tingkatan-tingkatannya, ada Betul. yang cuma dibuat jadi dirampas negara menjadi barang dikuasai negara, ada yang mungkin naik jadi penyidikan juga seperti itu. Ya, kalau minuman keras, Pak, itu bagaimana, Pak, cara? Sama ada izinnya juga, harus ada bahkan lebih ketat lagi. Juga ada pitanya ya? Ada. Iya, betul. Lebih ketat lagi. Kalau rokok ini yang harus punya NPPBKJ, nomor pokok pengusaha barang dan cukai, itu hanya pabriknya. Yang jualan nggak perlu izin kalau rokok. Jadi warung-warung rokok tidak perlu izin. Dulu ya. Tapi kalau minuman minuman mengandung etil alkohol, minuman keras gitu, mulai dari yang produksi, Tempat penjualan tempat penjualannya, distributornya sebelum penjualan, distributornya sampai dengan tempat penjualan eceran warung harus ada izinnya dari Bea Cukai juga. Selain dari Pemda ya, ada SIUP MB, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Dari Bea Cukai juga harus ada gitu. Berarti harus izin ke Bea Cukai juga, Pak? Iya, lebih ketat lagi minuman beralkohol itu. Gitu. Oke. Sampai yang jual eceran harus izin juga. Gitu. Nah, untuk mengetahui, menurut saya ulah Pak, ini guyon titik, Pak. Untuk mengetahui bahwa ini alkohol apa tidak, dirasakan enggak, Pak? kan dari baunya bisa. Oh, oke. Kalau saya kan enggak, Pak. Nggak pernah saya. Lah kita punya mekanisme tersendiri lah Pak, untuk itu pasti. Jadi sebelum melakukan itu kan juga sudah ada melakukan survei monitoring, lah. Ya, survei betul. segala macam. Jadi penindakan itu udah benar-benar kita udah yakin. Jadi kalau misalnya nanti ada orang ketangkep jual miras, dia bilang enggak ini air minum biasa, begitu ya? Ya, ya. Ya nanti kita selidiki. Paling tidak dikirim ke laboratorium. Minimal Laboratorium, iya. Hah? Lab ya. Bea Cukai itu punya laboratorium sendiri. Oh, punya sendiri? Punya. Oh, keren. Yang terdekat di sini di Surabaya. Gitu. Berarti sitaan minuman keras dibawa ke Surabaya, Pak? Ya, kalau masih ragu, kalau sekiranya ragu. Ragu. Kalau Tapi udah kalau ragu tidak- diminum siapa cukup. Kalau tidak ragu ya misalnya labelnya ya, di situ udah jelas. Kalau misalnya apa yang terkenal sih mereknya Johnny Walker apa gitu kan udah jelas-jelas itu ya kan. Betul, betul. Minuman ya nggak usah lagi dikirim ke laboratorium. Sudah jelas, Pak. Nah, kalau misalnya apa topi miring misalnya ya, TM. ya kan, nah, itu udah jelas-jelas seperti itu tuh. Jadi yang seperti itu biasanya lebih banyak yang ilegal mas biasanya. Terus Pak, ini ada pertanyaan, sebagai warga negara yang baik, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan rokok ilegal, Pak? Iya. Tidak membeli. Iya, itu untuk konsumen ya tidak mengkonsumsi. Ya, masyarakat umum selaku konsumen lebih kami himbau jangan mengkonsumsi. Kalau rokok ya rokok ilegal lah ya khususnya ya. Jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Konsumsilah kalau yang perokok ya yang rokok yang legal. Bukan berarti kami mendorong orang untuk merokok, enggak, ya, bukan betul. gitu. Tapi kalau dia perokok ya rokok yang legal saja kan gitu. Biar keren lah nyumbang ke negara kita. Betul ya. Iya. Nah kalau masyarakat yang bukan perokok misalnya mengetahui ada informasi itu ya disampaikan kepada kami lah, pada Bea Cukai gitu. Oh di sana ada tuh warung yang jualan. Nah, Tapi yang kena bukan warungnya, Pak ya. warungnya bisa juga kalau dia terbukti menjual, dia tahu itu ilegal, dia tetap jual produk yang ilegal itu,
bisa kena, Aduh. gitu. Bisa kena pidana juga. Kasihan Pak. Ancaman paling tingginya ya pidana itu 1 sampai 2 tahun. Aduh. Ah. Rokokan Pak di penjara ya. Loh, malah kos gratis tuh dia kan. Iya, betul. Pak, ini kan banyak lah di desa-desa itu kan ada penjual yang tidak paham betul bahwa itu rokok ilegal. Ini kan salah sih bawa Pak. Bu, ini jual ini kulak ke saya 2.000, kamu jual 3.000, sudah untung Pak. Iya. Iya, ya. Jadi untungnya rokok yang mahal itu kan untungnya ada sekitar tidak sampai 1.500 lah Pak. Untung pedagang tuh Pak. Saya paham, ibu saya penjual Pak. Nah, tapi kalau ada penjual kios di pinggir-pinggir desa itu kan, oh ini untungnya 2.000 kan lumayan Pak. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini rokok ilegal. Karena mungkin namanya mirip-mirip yang asli itu. Jadi masa salah Pak yang jual itu Pak? Mungkin tidak tahu Pak. Ini apa namanya, yang pertama mungkin ya itu jadi tugas kami lah untuk melakukan sosialisasi, untuk memberitahukan ke masyarakat itu hal-hal yang mungkin hal yang legal itu seperti apa, yang ilegal itu seperti apa. Baik Jadi, buruknya juga Pak ya. Iya, jadi kalau seperti yang tadi Mas sampaikan, mungkin kita juga tidak serta-merta melakukan penindakan langsung untuk para apa namanya yang jual. Artinya begini Pak, apa namanya, kerjasamanya mungkin dari situ itu ya kalau namanya barang ilegal ya memang mau nggak mau disita Pak, kan gitu, ilegal mau nggak mau disita. Pokoknya jangan orangnya lah. Untuk barang yang ilegal. Selanjutnya pengembangan selanjutnya kita punya mekanisme tersendiri Pak, selain melihat apa namanya selanjutnya apakah ini nanti hanya dalam proses barangnya disita untuk jadi dikuasai negara atau selanjutnya lanjut ke penyidikan, nanti ada mekanismenya. Atau dibakar ya seperti kemarin. Iya, itu dimusnahkan. Dimusnahkan. Seperti itu. Kenapa tadi dia bagi-bagikan gratis aja? Lagian itu kan udah lama, jadi makanya kita itu nggak langsung. Oh iya. Itu kan prosesnya ada untuk masalah formalitas lah segala macam. Kalau itu udah lama dibagi-bagikan, ngasih penyakit Pak, tambah penyakit. Iya, saya lihat di liputan teman-teman wartawan NTV itu kan pernah liputan Pak di kantor jenengan itu. Emang nih rokok banyak itu dibakar itu. Bagi-bagi itu kan becak kan selesai tuh Pak. Yang ada malah jadi sakit apa nanti Pak, ispa lagi gimana. Paham. Jadi maksudnya baik itu Pak ya. Iya, jadi ya kita harus melindungi masyarakat lah, intinya seperti itu. Terus Pak, apa tuh rokok vape itu kayak cukai Pak ya? Iya, itu sekarang itu masuk ke sebagai apa? Masuk dalam kategori hasil tembakau, jadi itu HPTL apa? Hasil pengolahan tembakau lainnya, jadi itu kena cukai juga. Kena cukai juga ya? Iya. Sudah yang kita hanya menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam gerakan kami Gempur Rokok Ilegal. Gempur Rokok Ilegal. Jadi di sini kerjasamanya dengan cara membeli atau mengkonsumsi yang legal. Diperjelas Pak, Gempur Rokok Ilegal itu bukan berarti Anda membeli rokok ilegal ya, terus dibakar sendiri maksudnya, bukan. Kan betul Pak ya? Kan bisa juga seperti itu Pak, persepsinya. Terus tak beli rokok ilegal, rokok Gempur, sendiri kan gempur. Ya, maksudnya itu adalah membeli rokok yang legal ya, bukan ilegal, legal. Satu Pak, lupa saya bertanya. COVID-19, Corona, apa yang dilakukan oleh Bea Cukai Pak untuk mengantisipasi atau apa ya, bantuan atau program apa untuk pandemi ini Pak, untuk pengusaha atau apa dari pihak Bea Cukai? Iya, pandemi ini kan udah dari tahun 2020 kemarin ya, sudah setahun lebih lah. Tidak salah jenengan. Ya, Bea Cukai memberikan sumbangsih kepada masyarakat, diantaranya memberikan pada awal-awal pandemi itu kan kita banyak memakai alkohol tuh untuk hand sanitizer. Oh iya.
hand sanitizer. Padahal alkohol itu termasuk barang kena cukai. Oh iya ya, Bu. Jadi kami Bea Cukai memberikan pembebasan cukainya. Oh waktu itu. Untuk ya di awal-awal sampai dengan sekarang memberikan pembebasan cukainya bagi instansi atau pihak-pihak yang ingin memproduksi hand sanitizer untuk keperluan itu. Sampai sekarang. Cuman sekarang kan sudah berkurang ya pemakaian itu ya. Sekarang kayaknya masyarakat udah merasa kebal gitu ya. Masyarakat cuek sekarang. Udah jarang yang pakai. Masih ada sih, saya juga masih pakai kok hand sanitizer. Saya pakai. Tapi tidak sesering dulu ya, awal-awal ya tahun 2020 ya. Kalau awal-awal kan tiap rumah ada, Pak. Iya. Tiap rumah ada. Itu salah satunya itu. Terus mestinya alkoholnya kena cukai, Pak. Mestinya ya. Ya harusnya kena cukai. Bayar cukai, tapi karena untuk kepentingan pembuatan hand sanitizer dibebaskan dari cukai. Itu salah satu bentuk program. Ya, terus yang lain lagi Mas mungkin tahu di sini ada perusahaan namanya perusahaan kawasan berikat namanya Eratex. Semua orang Probolinggo tahu. PT Eratex, oh ya. PT Eratex itu kan dia kawasan berikat, namanya kawasan berikat itu dia ada bahan baku dari luar, bebas biaya masuk. Tapi syaratnya nanti dijual lagi keluar, bukan ke dalam negeri, nggak boleh ke dalam negeri. Itu. Coba, bentar, diperjelas. Ada bahan baku dari luar, dari ya. Harusnya kan bayar biaya masuk, harusnya. Korea lah. Ya boleh. Ya. Dari Korea. Korea masuk ke Probolinggo, Pak ya. Masuk ke Eratex itu. Jadi lewat pelabuhan Probolinggo, Pak. Ya. Bisa lewat Probolinggo, bisa lewat yang lain, misalnya lewat Surabaya. Oh, oke. Masuk ke Eratex harusnya kan bayar. Tapi karena perusahaan kawasan berikat itu punya dapat fasilitas juga. Tidak perlu bayar. Itu untuk barang yang dijual keluar lagi. Kalau untuk dijual ke dalam negeri ya bayar nantinya. Itu program corona COVID, Pak ya. Nah, program coronanya adalah nanti dia punya kain itu dijadikan awal-awal kan kita juga masih bingung nih nyari masker, kekurangan masker. Masker ini sampai mahal banget, Mas, awal-awal dulu, tahun yang lalu. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang seperti Eratex seperti ini, perusahaan garment itu dianjurkan untuk membuat masker dengan pembebasan biaya masuknya. Itu. Biaya masuk bahannya, Pak. Dibebaskan gitu. Untuk membuat masker supaya suplai masker di dalam negeri itu mencukupi dan harganya tidak terlalu naik. Iya, paling tidak tercukupi gitu. Betul. Waktu itu kan sempat langsung melonjak, masker seperti aja mahal sekali dulu. Gitu. Sekarang kan udah normal lagi kan. Tapi fasilitas masih ada fasilitas. Masih ada, Pak ya? Masih ada. Keren. Ini kan tidak tahu masyarakat, Pak. Ya. Yang dapat fasilitas perusahaan seperti Eratex ini. Ya kan masyarakat tidak tahu itu, Pak, bahwa ternyata mengapa Eratex terus produksi karena itu mungkin, Pak. Ya, itu juga kita bantu juga supaya tidak, karena dia kan tenaga kerjanya kan banyak sekali. Banyak. Betul, supaya betul, supaya tetap berproduksi. Gitu. Jadi karyawan Eratex yang kira-kira 6.000-an lah, itu mengapa mereka terus bekerja di masa pandemi? Karena memang ada apa ya? Boleh dikatakan diskon, Pak ya? Insentif dari fasilitas pemerintah untuk biaya masuk bahan baku. Memang plus untuk pabriknya, tapi plus untuk masyarakatnya bisa terus bekerja. Ya. Betul, Pak ya? Ya. Jadi sementara itu informasi dari NTV tentang bea dan cukai atau bea cukai. Nah, sekali lagi rokok linting itu mestinya bayar cukai. Betul, Pak ya? Mestinya, Pak ya. Mestinya bayar cukai. Nah, karena apa? Ada transaksi jual beli di sana, Pak. Betul ya. Nah, jadi diharapkan teman-teman yang rokok belilah rokok yang legal. Gempur rokok ilegal. Bukan berarti dibeli dibakar sendiri ya, bukan. Jadi belilah rokok yang legal. Legal pasti yang agak mahal. Kalau ilegal pasti murah, Pak ya. Murah, Pak ya. Pasti murah. Ya, pasti murah. Nah, demikian informasi dari saya Agus Salim di acara Modal Matul di NTV. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV